Perkenalkan, nama saya Intansi Depstarus, NIM 221-331-1027 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mendongeng yang berjudul Gadis Pemalas. Di suatu desa, hiduplah seorang ayah dan dua putrinya. Kedua putrinya ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang satu memiliki karakter yang pemalas, dan yang satu lagi memiliki karakter yang sangat rajin. Ayah mereka yang berusia lanjut adalah pekerja keras. Dia selalu merasa letih. Hingga suatu malam mereka makan bersama. Menu makan mereka adalah sup dan roti saja. Suatu hari sang ayah mengajukan sebuah permintaan kepada putrinya. Sang ayah mengajukan permintaan kepada putrinya itu untuk bekerja. Lalu si putrinya yang rajin ini menerima tawaran ayah tersebut untuk bekerja. Sedangkan putri yang malas itu melakukan pekerjaan di rumah saja. Hingga setelah mendengar itu, sang ayah pun merasa lega melihat putri-putrinya yang bersemangat. Esok harinya, ketika gadis rajin ingin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya lalu memberi nasihat kepada putrinya yang rajin. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuanmu. Rajinlah selalu, cintai pekerjaanmu, lakukanlah pekerjaan yang dipercayakan kepadamu dengan segenap kemampuanmu. Putrinya itu pun mengucapkan terima kasih sambil mengatakan juga bahwa nasihat yang diberikan ayahnya tadi tidak akan dilupakan. Kemudian si putri rajinnya pun berangkat mencari pekerjaan, sementara si pemalas yang berjanji akan melakukan pekerjaan rumah tidak melakukan apa-apa, sehingga hari semakin hari rumah mereka pun berantakan. Kemudian gadis rajin berjalan selama berhari-hari, namun tidak menemukan siapapun yang memberinya pekerjaan. Setelah beberapa lama, si gadis rajin melihat pohon dengan dahan dan ranting akar yang kering. Hingga si pohon tersebut meminta tolong untuk membersihkan ranting-ranting keringnya dan menyiram air untuk akarnya. Lalu si gadis rajin pun membersihkan ranting kering itu hingga tangannya terluka, lalu menyiram akar pohon dengan air minumnya sendiri. Lalu si pohon tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada putri yang sangat rajin tersebut. Kemudian si gadis rajin pun melanjutkan perjalanannya. Di jalan dia juga menemukan perapian yang rusak dan retak pada beberapa bagiannya. Hingga perapian itu berkata kepada gadis yang rajin itu, "Dapatkah kamu memperbaiki dan membuatku lebih baik?" Si gadis rajin pun mengambil segenggam lumpur di dekatnya, lalu menambal retakan pada perapian itu. Kemudian perapian itu pun mengucapkan terima kasih hingga melanjutkan pekerjaannya. Si gadis rajin pun menemukan seekor domba yang lucu yang kotor. Lalu si domba pun meminta tolong kepada si gadis rajin untuk membersihkannya. Tanpa berat hati, gadis rajin pun memandikan domba kecil itu. Tak lupa pun domba tersebut mengucapkan terima kasih. Melanjut perjalanannya, saat malam tiba, ia melihat rumah yang sangat indah. Tempat tinggal 7 peri. Si gadis rajin pun masuk ke rumah itu sambil berkata, "Mohon maaf, saya sudah masuk. Saya sudah minta izin. Saya hanya ingin mencari pekerjaan." Lalu peri pun berkata bahwa dia bisa bekerja dengan memberikan kamar peri tersebut. Tetapi peri pun berkata, "Di sana ada 7 kamar, yang kau kerjakan hanyalah 6 kamar saja setiap harinya." Gadis rajin pun menerima pekerjaan itu, hingga gadis rajin itu membersihkan 6 kamar tersebut setiap harinya sesuai yang dikatakan peri. Ia tak pernah memasuki kamar yang ketujuh. Begitu ia berhasil mengumpulkan cukup uang, ia memohon izin untuk pulang. Tentunya sang peri memberikan izin untuk pulang. Peri pun bertanya, "Mengapa kau tidak pernah memasuki kamar yang ketujuh?" Lalu gadis yang rajin pun berkata, "Saya mengingat nasihat yang diberikan ayah ke saya." Setelah mendengar itu, si peri pun memberi hadiah atas kejujuran dan ketekunannya dengan mengajak membuka kamar ketujuh. Ternyata di sana terdapat tumpukan emas dan perak, hingga menyuruh si putri yang rajin mengguling sebanyak apapun yang diambil itu yang menjadi hadiah untuknya.
Lalu si gadis itu pun mengguling, dia pun bersinar, lalu dia pun pulang. Dia melanjutkan perjalanannya hingga menemukan anak domba yang dimandikannya. Anjing itu memiliki banyak mutiara dan bukannya bulu. Lalu melewatkan mengambil mutiara beberapa, dia mau. Lalu gadis itu pun memakainya mutiara itu di tangan, kaki, dan lehernya. Melanjutkan perjalanannya, dia juga menemukan sumur. Lalu si sumur itu pun meminta untuk mengambil air untuk diminumnya. Kemudian melanjutkan perjalanannya lagi, dia menemukan tumbuhan yang diperbaiki. Lalu si pohon itu pun meminta untuk buahnya untuk dimakan. Lalu si gadis itu pun makan sepuasnya dan tidak lupa juga ia membawakan kepada sang ayahnya. Ke rumah, dia senang melihat ayahnya. Dia tidak sakit lagi dan menunggunya di pintu. Ia pun memeluk ayahnya. Selanjutnya yang memiliki banyak mutiara, si ibunya ini pun menyuruh gadis yang pemalas itu untuk mencari pekerjaan. Lalu hinggalah saatnya si gadis yang pemalas ini mencari pekerjaan. Sama halnya yang ditemukan gadis rajin tersebut, menemukan sumur yang hendak diperbaiki, tumbuh-tumbuhan yang diperbaiki. Tetapi si gadis yang pemalas ini pun menolak semua yang ingin minta bantuan. Sehingga dia pun sampai di rumah 7 peri tersebut. Sama halnya juga yang diperintahkan kepada rajin yang rajin tersebut. Dia hanya bisa membersihkan 6 kamar saja, tetapi kamar 7 tidak boleh. Sehingga beberapa saat kemudian si gadis pemalas ini merasa penasaran kepada kamar ke-7. Ia pun memasuki kamar ke-7. Ternyata di sana ada serangga. Sehingga dia pun berlari dan pulang. Sehingga di perjalanan dia pun menemukan yang minta tolong kepada dia, tetapi satu orang pun tidak ada yang menolong dia. Hingga sampai di rumah, ibunya melihat bahwa si gadis pemalas ini tidak menemukan mutiara, melainkan menemukan putrinya ini kotor, gemuk. Dan pesan moral yang dapat saya ambil dari cerita ini adalah kemalasan tidak membayar apapun, hanyalah rendah hati dan jujur yang dihargai.